Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, bertemu lagi dengan saya Bidan Muda Aceh. Yeay. Terima kasih buat sahabat semuanya masih stay di channel YouTube aku. Baik, sebagaimana judul hari ini, saya ingin berbagi tentang pengalaman mulai dari saya bekerja di negeri sendiri hingga ke negeri ontang. Nah, baik teman-teman, kita lanjut podcast aku yang sebelumnya ya. Jadi ya, minggu lalu aku udah pernah cerita bahwasanya aku kerja di Medan, kemudian aku dimutasi ke Jakarta. Nah, saat aku sudah dimutasi ke Jakarta, jadi aku udah mulai bekerja di Jakarta mulai tahun kurang lebih sekitar 2015 ya kalau nggak salah ya, akhir 2015. Nah, 2015 hingga 2018. Oke. Saya bekerja di PT Indofood Tangerang ya, yang ininya puncaknya di Ancol. Cuma dokter kasih saya pilihan mau di Ancol atau Tangerang. Saya milihnya untuk di Tangerang aja karena kata orang tua saya untuk dari segi religinya, segi kotanya juga lebih adem di Tangerang ketimbang di Ancol, karena Ancol kan lebih ke kota, jadi kerumunannya, polusinya dan lain sebagainya, juga tingkat keamanan juga agak sedikit tinggi ya, maksudnya kurang aman gitu, dan di sana juga cuacanya lebih panas ketimbang di Tangerang. Nah, jadi saya pilih di Tangerang. Dan kebetulan alhamdulillah saat saya kos di Tangerang itu tempat tinggal saya, kos-kosan saya deket banget dengan KRL, yaitu kereta api listrik ya. Jadi sangat mempermudah saya untuk melakukan transportasi dari Tangerang ke Jakarta, kadang ke Tanah Abang, kadang ke macam-macam lah. Untuk jalan-jalan tuh lebih gampang karena saya deket dengan stasiun KRL. Nah, saat saya bekerja di Tangerang, jadi saya di sana sebagai paramedis di di perusahaan tersebut. Nah, di sana juga kita sistemnya sistem kontrak, dan alhamdulillah kita harus bekerja untuk waktu di tahun saya itu harus bekerja paling tidak 3 tahun atau 2 tahun ya untuk kontrak. Setelah itu boleh lanjut atau lain sebagainya. Nah, setelah saya bekerja di situ, saya memang sudah niat dari awal, begitu tamat kuliah saya ingin bekerja, dan setelah saya bekerja saya ingin mengumpulkan modal agar saya bisa buka usaha sendiri. Jadi waktu itu saya alhamdulillah bekerja di sana. Alhamdulillah saya lumayan, alhamdulillah dapat bisa mengumpulkan sebagian dari gaji saya atau income saya, bisa saya kumpulin. Alhamdulillah sedikit demi sedikit, pelan-pelan insya Allah nanti saya juga akan bangun usaha. Doain ya teman-teman, semoga cepat terwujud. Amin. Nah, jadi saya kos-kosan di sana, kos-kosannya kurang lebih ya sekitar, di masa saya waktu itu harga kosan 350 satu kamar per kamar, tapi sekarang agak udah mahalan, udah 500-an, bahkan kadang 550 ya. Ya wajar sih karena tahun berapa itu, tahun 2015 dan sekarang udah 2021 ya, 5 tahun yang lalu. Nah, kemudian juga kos-kosan saya itu deket banget dengan tempat saya kerja. Jadi kalau semisal saya mau berangkat kerja, cukup dengan jalan kaki sampai. Lumayan kan ya untuk hemat-hemat ongkos angkotnya. Nah, terus juga nyambi saya kerja, saya juga nyambi terima orderan online ya kan, karena lumayan waktu itu ibu-ibunya pada ngorder, mereka pada ngorder minta dibelikan baju, ada seserahan, macam-macam, jilbab, dasteran, macam-macam lah pokoknya. Jadi ya saya kira hitung-hitung ya lumayan ya untuk nambah-nambah penghasilan gitu. Ya akhirnya ya saya terima orderan, alhamdulillah lumayan cukup ya, cukup untuk mereka order, bisa untuk nambah-nambah nambah-nambah jajan ya. Nah oke, singkat cerita akhirnya saya bekerjalah di situ kurang lebih sekitar 3 tahun. Yang kemudian saya resign dikarenakan saya mau tunangan saat itu ya. Karena saya mau tunangan, dan alhamdulillah setelah saya tunangan
Nggak lama kemudian saya mencari peluang untuk bekerja lagi, karena saya udah berjanji pada diri saya sendiri, saya kalaupun saya mau bekerja lagi, saya pengen kalau bisa dapat gajinya itu lebih daripada yang sekarang ini. Gimana caranya saya juga nggak tahu gimana pada saat itu ya. Saya selalu memohon dan berdoa sama Allah untuk bisa dapatkan gaji yang lebih gede kayak gitu. Dan alhamdulillah, jadi waktu itu saya searching di Google, di YouTube, di YouTube, kemudian di Facebook, sosial media, di mana-mana. Akhirnya ketemu deh lowongan kerja ke luar negeri. Dulu saya sempat berpikir atau sempat sempat tersirat dalam hati bahwa saya pengen ya rasanya kerja luar negeri, paling enggak bisa keluar negeri gimana gitu rasanya, karena saya punya teman kakak letting, dia itu kerjanya di Jepang, jadi saya pengen gitu kan ya. Menurut saya sih nggak mesti. Nah, menurut saya sih nggak mesti ya ke Jepangnya, yang penting kemana aja boleh, yang penting keluar negeri gitu kan. Terus tapi nggak tahu kenapa dalam hati kecil saya berkata bahwasanya suatu saat nanti saya yakin pasti bisa keluar negeri. Nah, sebelum itu juga saya punya cita-cita untuk pergi umrah. Di situ saya buat cita-citanya di dream book gitu ya. Saya buat ini disegerakan, dan alhamdulillah tanpa kuasa Allah ya, tanpa disangka, dan memang ini mungkin ya, memang ini adalah sudah kuasanya, udah memang rencananya Allah gitu ya. Cuma kita manusia yang berusaha, tanpa saya sadari alhamdulillah saya tercapai semua itu, yaitu bisa kerja di luar negeri. Nah, saya sudah bekerja di luar negeri, saat itu saya juga minta izin kan ke keluarga. Awalnya orang tua setuju nggak setuju gitu kan, dan orang tua cuma bilang boleh keluar negeri tapi cuma ke Arab. Nah, saat itu saya mencoba keluar negerinya itu ada negara Jepang, Taiwan, kemudian Abu Dhabi, Dubai, kemudian Qatar, kemudian Arab Saudi. Nah, kemudian saya coba, akhirnya alhamdulillah saya lolos di Arab Saudi. Dan alhamdulillah saat itu orang tua juga bilang bahwasanya boleh keluar negeri tapi cuma boleh Arab. Dan alhamdulillah Arab yang lolos kan. Karena mau gimana pun kalau negara lain kan nggak menjamin keislamannya gitu. Tapi kalau Arab setidaknya yaitu memang tanah haram. Kalaupun meninggal di luar negeri ya meninggalnya di tanah yang baik gitu kan, Arab Saudi. Maka dari itu akhirnya saya pilih deh Arab Saudi. Dan nanti kita sambung lagi ya gimana pengalaman saya bekerja di Arab Saudi. Oke, bye bye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.